Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem gerak manusia. Di pertemuan kemarin, saya sudah menjelaskan tentang gerak dan gaya ya. Sekarang tentang sistem gerak manusia. Yang pertama yaitu tentang rangka. Rangka itu tersusun dari tulang ya. Jadi ini gambar dari rangka. Ada tulang tengkorak, tulang selangkah, tulang anggota badan, tulang anggota gerak. Itu adalah rangka. Manusia dewasa memiliki 206 tulang. Apa sih fungsi dari tulang? Yaitu yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Bayangkan gimana kalau gak ada tulangnya. Bisa-bisa kita seperti hanya tumpukan daging ya. Seperti gak ada rangkanya itu jadi kayak lembek. Kemudian yang kedua, melindungi organ dalam. Jadi rangka juga melindungi organ dalam. Contohnya yang rangka badan yang ada di rusuk. Dia melindungi hati, kemudian jantung, dan lain-lain. Paru-paru itu ya. Itu melindungi organ dalam. Yang ketiga, tempat menempelnya otot. Karena di dalam manusia, paling banyak itu adalah otot. Kalau kita katakan di sapi itu daging ya, itu otot yang menempel pada tulang yang warnanya merah, itu adalah otot, sehingga kita bisa menggerakkan tulang dengan otot. Yang keempat, sebagai tempat pembentukan sel darah. Di sini ada sumsum tulang belakang yang kita katakan sebagai vertebra. Di sumsum tulang belakang ini ada lubang, di sana tempat pembentukan sel darah merah maupun sel darah putih. Jadi fungsi tulang itu sangat kompleks ya. Bayangkan kalau tidak punya tulang gimana. Kemudian struktur tulang. Di sini ada gambarnya tulang yang sudah disayat. Yang pertama tulang spon, ini yang agak berlubang. Tulang spon kurang kompak, jadi terlihat lebih renggang ya selnya. Banyak ruang-ruang kecil yang terbuka. Ya, tulang kompak. Ini tulang kompak yang paling luar ya. Jadi susunannya lebih rapat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta serabut elastis. Karena tulang kompak lebih rapat, jadi dia mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, dan zat kapur, serta fosfor, sehingga membuatnya sangat kuat ya. Kemudian ini pembuluh darahnya yang berwarna merah dan berwarna biru. Ini adalah pembuluh darah. Kemudian ada sumsum tulang. Ini sumsum tulang, sumsum putih tulang. Sumsum tulang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Jadi di dalam tulang kita juga menghasilkan sel darah. Kemudian ada periosteum yang paling luar, yang seperti lembaran ini. Pada periosteum terdapat pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Jadi periosteum ini membawa kalsium, vitamin D untuk tulang, pertumbuhan tulang, dan selalu beregenerasi ya sel-selnya. Kemudian macam-macam tulang. Yang pertama tulang panjang. Tulang panjang terletak di lengan. Tulang lengan
atau humerus, lengan atas, yang kita katakan bahu, itu adalah tulang panjang. Kemudian tulang dada, ini yang ada di dada kita, itu adalah jenis tulang pipih. Jadi sangat pipih ya, tipis. Makanya dikatakan pipih. Kemudian yang ketiga adalah tulang pendek, tulang ruas jari. Jadi coba dilihat ruas jari kalian. Ada 3 ruas tiap jari, itu namanya tulang pendek. Ya kan? Coba dilihat. Kemudian yang keempat, tulang tidak beraturan. Jadi bentuknya tidak beraturan, yaitu tulang punggung atau vertebra. Nih, yang tadi kita katakan ada sumsum tulangnya di dalam. Itu adalah tulang punggung atau vertebra. Kemudian perkembangan tulang. Proses pengubahan yaitu perkembangan tulang yaitu proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras, disebut dengan penulangan atau osifikasi. Jadi awalnya tulang rawan, kemudian menjadi tulang keras. Kenapa pada bayi tulangnya itu sebanyak 270, sedangkan pada orang dewasa tulangnya yaitu sebanyak 206. Karena ketika masih bayi, tulang itu cenderung rawan, masih tulang rawan, kemudian setelah menjadi tulang yang keras, dia akan mengalami penggabungan. Ini prosesnya ya. Jadi rongga tulang rawan berisi osteoblas. Ini tulang rawan, ada osteoblasnya di tengah, atau sel pembentuk tulang. Kemudian osteoblas membentuk osteosit. Jadi osteoblas membentuk osteosit atau sel tulang. Setelah itu, setelah membentuk tulang, tulang akan berfusi atau bergabung. Sehingga tulang orang dewasa lebih sedikit karena tulangnya sudah mulai bergabung. Tidak seperti tulang bayi. Di dalam penulangan itu, sel-sel osteosit ada pembentukan pembuluh darah, ini yang warna merah. Ya, kemudian terakhir menjadi tulang kompak yang ruasnya sangat rapat. Kemudian di paling ujung itu tulang spons yang ruasnya sangat renggang. Jadi lebih banyak lubangnya. Kemudian sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Yang pertama, sendi peluru. Ini ya, sendi peluru. Jadi seperti peluru, letaknya contohnya ada di lengan antara tulang belikat dan tulang lengan atas. Geraknya bebas, sangat bebas ya, bisa ke segala arah. Sedangkan sendi engsel, ini yang ada di siku, seperti ini ilustrasinya, geraknya hanya satu arah. Kemudian sendi putar, ini ya yang ada di pinggul, berputar pada porosnya. Kemudian sendi geser, jadi dia bergerak bergeser, contohnya di tulang pergelangan tangan. Jadi dia menggeser, bergeser gitu geraknya. Kemudian sendi pelana, gerak dua arah, terjadi di tulang telap ibu jari ya, ini ibu jari kita yang bisa gerak dua arah antara ibu jari dan telapak tangan. Selanjutnya otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga otot disebut alat gerak
aktif. 40% massa manusia adalah otot. Ini yang berwarna merah yang dikatakan daging itu otot ya sebenarnya. Makanya otot kalau selalu dilatih di sini di tangan biasanya akan menjadi besar seperti binaragawan. Otot mengalami kontraksi dan relaksasi. Ketika digerakkan mendekat atau memendek, dia akan berkontraksi. Otot akan memadat dan memendek. Masanya akan lebih padat. Sedangkan relaksasi, otot akan memanjang dan masanya seolah-olah lebih sedikit. Itu relaksasi. Coba dicoba ya. Kemudian jenis jaringan otot. Di sini ada otot luri, ada otot jantung, dan ada otot polos. Otot luri dia terletak di tulang. Jadi bekerja secara sadar. Kita perintah biasanya gerak tangan itu biasanya diperintah oleh otak kita secara sadar. Umpama mau mengambil bola, memegang bola, jadi dia bekerja secara sadar, otot luri. Sedangkan otot jantung, dia bekerja secara tidak sadar. Jadi dia akan terus berdetak tanpa perintah dari otak kita ya. Tanpa sadar kita sudah berdetak jantungnya. Harus diperintah oleh kita. Kemudian otot polos, dia juga bekerja secara tidak sadar. Ada di alat pencernaan kita. Umpama kita lagi ingin BAB, maka otot di usus dia akan bergerak untuk menekan sisa-sisa makanan keluar. Tapi itu bekerja secara tidak sadar. Itu ya, otot. Kemudian kelainan dan gangguan sistem gerak. Contohnya riketsia, kekurangan vitamin D, sehingga tulang akan membulat seperti ini. Biasanya terjadi pada anak bayi ya, jadi dia kekurangan vitamin D sehingga penyerapan kalsiumnya kurang. Kemudian osteoporosis, kekurangan kalsium. Ini biasanya terjadi pada orang yang sudah berusia lanjut. Ini yang normal, lebih padat tulang kompaknya. Sedangkan osteoporosis lebih renggang karena sudah kekurangan kalsium. Tidak ada nutrisi bagi tulangnya. Kemudian artritis, tulang rawan pada sendi rusak seperti rematik. Ini ciri-ciri orang rematik. Tangannya atau kakinya akan membengkok. Kenapa? Karena sendinya rusak. Ada penumpukan asam urat di sendi sehingga sendi sulit untuk bergerak. Dan kaku biasanya. Kemudian kelainan dan gangguan sistem gerak yang lain, contohnya fraktura atau patah tulang. Patah tulang ada banyak macamnya ya, ada yang tertutup dan ada yang terbuka sampai keluar ini. Ini yang miring. Kemudian yang comminuta ini hancur jadi berkeping-keping. Ada yang spiral. Ini biasanya disebabkan oleh benturan keras, misalnya kecelakaan. Ya, hati-hati ketika kita mengendarai sepeda biar tidak terjadi fraktura atau patah tulang. Kemudian ini pada vertebra ya, tulang punggung kita. Ini bagi yang normal, lurus. Kalau kifosis, dia akan lebih membengkok ke belakang. Mungkin karena kebanyakan duduk membungkuk ya. Kemudian lordosis. Ini lebih ke depan, lebih bengkok ke depan. Ini ya.
Kemudian skoliosis itu kayak gini miring ya, seperti huruf S. Jadi karena terbiasa duduk atau memang kelainan sejak bayi. Kemudian gerak hewan di air. Ini ada gambarnya. Hewan air itu contohnya adalah ikan ya, salah satunya. Ikan akan bergerak menggunakan sirip dan otot. Jadi ada tulang yang berbentuk sirip biasanya. Ini ada kelihatan sirip ekornya. Sirip kanan, kiri, atas, dan dibantu oleh otot. Ikan memiliki massa jenis lebih kecil daripada air, karena massa jenis air itu lebih besar. Jadi ikan memiliki massa jenis lebih kecil, sehingga dia bisa berenang di air dan bisa terus menuju ke atas air ya. Kemudian gaya angkat air lebih besar daripada di udara, jadi cenderung mengapung ikan itu karena gaya angkat airnya lebih besar daripada udara. Makanya gak ada yang namanya ikan itu tenggelam. Jadi ikan bergerak menggunakan sirip. Kemudian gerak hewan di udara, ini contohnya ada burung. Kemudian ada pesawat. Burung bergerak menggunakan sayap untuk terbang. Nah, ini ada sayapnya, tungkai depan. Biasanya punya kaki juga untuk berjalan ya ketika mencari makan. Jadi bergerak juga dengan kaki. Kalau sayap itu untuk terbang. Dan burung harus memiliki gaya angkat yang lebih besar daripada udara, karena dia akan melawan arus udara, jadi gaya angkatnya harus lebih besar. Makanya menggunakan kepakan sayap sehingga menembus gaya angkat udara. Harus didorong ya, ada dorongan dari sayap burung, sama seperti pesawat memiliki dorongan untuk mengangkat dirinya ke udara. Kemudian gerak hewan di darat. Alat gerak hewan di darat yaitu tulang dan otot. Ada yang memiliki kaki, tungkai depan, dan tungkai belakang. Kemudian hewan darat bergerak dengan kaki atau tungkai depan dan belakang ya. Hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat untuk mengatasi inersia dan menyimpan pegas. Untuk mengatasi inersia atau yang selalu ingin diam dan menyimpan pegas sehingga bisa bergerak, bisa menekan dirinya untuk berdiri. Itu karena hewan biasanya cenderung diam, sehingga dia harus memiliki otot yang kuat untuk bisa berjalan. Kemudian gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan berdasarkan asal datangnya rangsangan dibagi menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Ini contohnya ada gambar putri malu. Ketika kita sentuh, dia akan bergerak menguncup daunnya ya. Kenapa? Coba kita lihat, kita rinci satu persatu. Gerak endonom yang pertama, yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Jadi gerakan yang terjadi di dalam sel karena sel tumbuhan itu sendiri. Ini ada hidrilla, tumbuhan hidrilla yang biasanya ada di kolam yang warna hijau. Akibat aliran sitoplasma, kloroplas bergerak berkeliling. Ini yang hijau adalah kloroplas. Kloroplas bergerak berkeliling atau rotasi di dalam sel yang disebut gerak siklosis. Sitoplasma itu adalah cairan di dalam sel atau air sel. Karena sitoplasma sendiri dia bergerak memutar
memutari sel ya, kloroplasnya. Kemudian gerak higroskopis, gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari kadar air yang berubah di dalam sel. Biasanya kadar airnya kalau sudah tumbuhan semakin tua akan berkurang kadar airnya, mengering. Contohnya ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan yang membuat buah polong menjadi terbuka. Ini contohnya. Contohnya juga pada buahnya bunga Kamboja, dia juga akan mengerut dan terbuka ketika kadar air di dalam buahnya sudah tidak merata. Maka bijinya akan keluar semuanya. Gerak selanjutnya yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan, yaitu dari lingkungan sekitar. Jadi gerak esionom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan dari lingkungan luar, bukan dari tubuh tumbuhan itu sendiri ya. Yang pertama yaitu gerak tropisme, yang kedua gerak taksis, dan yang ketiga gerak nasti. Gerak tropisme yaitu gerak yang mengikuti arah cahaya yang datang. Di sini ada gambar tumbuhan, dia tumbuh karena menuju arah jendela, menuju arah cahaya. Jadi dia akan mengikuti arah rangsangan yang datang. Antara lain, gerak tropisme yaitu ada gerak fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, dan kemotropisme. Gerak fototropisme yaitu mengikuti arah cahaya, seperti di gambar, seperti bunga matahari, itu juga mengikuti arah cahaya bunganya. Kemudian geotropisme. Geotropisme gerak tumbuhan mengikuti arah gravitasi bumi. Contohnya seperti akar. Akar akan mengikuti gerak gravitasi, gaya gravitasi bumi, jadi akan menuju ke bumi arahnya. Kemudian hidrotropisme. Hidrotropisme gerak yang mengikuti air. Contohnya akar. Akar akan bergerak mengikuti arah air. Kemudian tigmotropisme yaitu gerak yang dipengaruhi oleh sentuhan. Contohnya pada tumbuhan anggur, dia memiliki sulur yang melilit pada batang tumbuhan. Karena ada sentuhan batang, maka sulur itu akan melilit. Kemudian gerak kemotropisme karena adanya pengaruh zat kimia. Contohnya seperti benang sari akan jatuh serbuknya kepada kepala putih. Jadi ada zat kimia dari sel jantan dan sel betina. Kemudian yang kedua yaitu gerak taksis. Apa itu gerak taksis? Gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh akibat sumber rangsangan. Contohnya seperti gerak fototaksis dan kemotaksis. Di sini ada gambarnya Euglena, protista yang mirip tumbuhan. Dia akan bergerak mengikuti cahaya. Namanya fototaksis, dan juga bergerak dengan kemotaksis, mengikuti arah sesuai zat kimianya. Jadi mencari jantan dan betina biasanya. Kemudian yang ketiga gerak nasti, yaitu gerak yang tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Jadi tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan, yaitu gerak seismonasti, niktinasti, dan fotonasti, serta termonasti. Gerak seismonasti yaitu gerak
yang dipengaruhi oleh sentuhan, seperti putri malu. Ketika disentuh, dia akan menguncup daunnya. Kemudian Niktinasti dipengaruhi oleh siang dan malam, seperti bunga lamtoro. Ketika malam dia akan menguncup, ketika siang dia akan membuka. Kemudian Fotonasti dipengaruhi oleh cahaya, seperti bunga pukul 4, dia dipengaruhi oleh cahaya pada sore hari, sehingga bunganya bermekaran di sore hari pukul 4. Kemudian Termonasti, sedangkan Termonasti yaitu dipengaruhi oleh suhu pada musim tertentu. Contohnya bunga tulip akan bermekaran pada musim semi di benua Eropa karena suhu di musim semi tersebut. Jadi kalau termonasti dipengaruhi oleh suhu atau cuaca di suatu tempat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.